Bang Marcel nantang gua. Bang Davi untuk jadi pesulap merah. Ini di sini serem banget. Astagfirullahaladzim. Ini batu memiliki kekuatan goib nih gua rasa nih. Wah. Oke cuy, jadi saat ini gue sudah berada di Panti Jompo Bogor yang sekitar 3 tahun yang lalu Panti Jompo ini viral nih gara-gara ada sebuah kursi roda yang bisa gerak sendiri. Nah kali ini gue ditemani sama Marcel Radival, pesulap merah. Jadi doi ini skeptis banget nih, nggak percaya nih sama ada pergerakan-pergerakan hantu ya kan. Tapi sebenarnya percaya sih ada makhluk halus ya. Nggak takut, nggak menakuti. Nah doi sekitar sebulan yang lalu ke Panti Jompo ini nih. Betul. Dan banyak yang nge-tag lu nih. Banyak yang nge-tag gue. Jadi banyak netizen berpikir lu nyindir gue di konten itu. Oh iya, padahal yang gue sindir ya dukun-dukun yang kerjasama sama cosplay hantu. Oh gitu. Nah tadi gue udah sempat bikin video sama Bang Marcel. Bang Marcel gue tantang untuk eksplor sendiri, ya kan? Jadi gue nih jadi ceritanya. Dan sekarang berkebalikan nih. Bang Marcel nantang gua. Bang Davi untuk jadi pesulap merah harus explore sambil mikirin ngejek dukun apa nih. Oke ya, siap ya. Oke siap. Jadi ini kamera gua kasih ke kameramen ya. Iya. Ini kameramen lo nih. Oke. Bang, pegangin dulu bang. boleh. Oke. Sebentar. Siap ya. Oke. Ntar dulu nih. Ini gua harus ngejekin dukun. Iya, lo harus ngejek dukun. Apa aja nih yang perlu gua ejek? Terus di sini lo akan merasakan kebebasan tangan lebih bebas. Benar. Ya kan? Yang lo ejek adalah dukun-dukun yang suka bikin gimmick berlebihan di tempat-tempat yang horor begini. Sampai bahkan beberapa tempat yang seperti ini dilarang lagi untuk syuting. Oh iya. Iya, karena adalah gue nggak bisa nyebutin YouTuber yang dia satu tim, di mana timnya itu ada yang gambar dan lain sebagainya. Akibat gimmick dia berlebihan, ini yang ngomong yang pemilik tempat penjaganya langsung bang. Dia bilang karena gimmicknya terlalu berlebihan dan terlalu rame, ya akhirnya nggak boleh lagi tempat itu dipakai untuk syuting karena khawatir dibuat horor-hororan lagi, harga tanahnya anjlok. Harga tanah anjlok. Iya, maka dari itu sekarang PR-nya dukun, terus lo harus pelukis hantu. Iya, pelukis hantu, indie-cerotan, terus sama ini lo harus membangkitkan keberanian masyarakat terhadap hal-hal yang kayak gitu. Aduh, mana ada kan biasanya lu takutan kan, gitu. Nah, sekarang lu harus kayak gini dong, receh kayak gitu. Pastinya gue berani dong ditemenin kameramen. Cuma ada PR sebenarnya yang agak berat. Ada temen gue pelukis hantu juga. Oh iya? Gue mesti ngepuli temen sendiri nih. Ini buat temen gue yang merasa pelukis hantu, sorry nih ya. Iya. Mesti gue bikin. Ini Bang Davi kesurupan pesulap merah. Nah itu ya? Iya, anggap aja seperti itu. Oke cuy, jadi ini sorry nih, gue nggak bisa jauh-jauh dari kamera karena gue nggak pakai mic eksternal. Beda kan sama Bang Marcel pakai mic eksternal. Jadi supaya suara jelas gue nggak bisa jauh-jauh dari kamera. Nah, ini adalah Panti Jompo yang sudah terbengkalai kalau nggak salah dari tahun 2015 kalau nggak salah. Karena juga memang gue juga udah lama kecil di sini, jadi gue tahu banget sejarah tentang Panti Jompo ini. Dan sejujurnya memang saat itu, saat masih aktif, Panti Jompo ini tuh terkenal angker gitu loh. Karena banyak warga sekitar sini yang katanya suka melihat penampakan nenek-nenek kayak gitu waktu masih aktifnya. Nah setelah tidak aktif, gue mencoba untuk explore waktu itu di tahun 2019. Sudah sekitar 4 tahun terbengkalai waktu itu. Kalau sekarang hitung-hitung berarti udah sekitar 8 tahun terbengkalai. Jadi memang semenjak gue explore di sini banyak banget kreator, YouTuber yang berbagai macam genre. Ada yang genrenya full cuma explore, ada yang genrenya kayak dukun-dukunan, mediumisasi, manggil makhluk halus, manggil arwah, sampai kesurupan. Sejujurnya sih gue nggak tahu ya, itu beneran atau enggak, gimmick atau bukan. Cuma di sini gue dituntut untuk ngejek nih. Gue dituntut untuk ngejek. Nah biasanya di ruangan yang ini nih, di tempat ini nih, dulu di sini tuh kayak ada tenda gitu, tapi sekarang udah nggak ada tendanya. Nah biasanya dijadikan tempat untuk mediumisasi di sini. Banyak orang yang kesurupan nih di sini nih. Nah kalau udah mediumisasi biasanya jongkok ya.
jongkok. Gue juga nggak tahu nih gerakan ini jongkok. Terus habis itu langsung dimasukin nih sama dukunnya, langsung dia kayak berubah jadi kayak macan gitulah, berubah wah kayak gitu men. Nah ini buat temen-temen yang percaya nggak percaya sih sebenarnya jujur aja ya gue nggak percaya sih sebenarnya. Gue nggak percaya itu bener atau enggak. Dan suka ada di sini tuh yang nimpuk-nimpuk gitu kan, nimpuk-nimpuk, terus nanti akhirnya orang akan berpikiran bahwa itu memang penghuni di sini yang suka nimpuk-nimpuk. Mantap, sudah mulai ada nih. Ini di sini serem banget. Astagfirullahaladzim. Ada yang nimpuk kan, batu kan, batu kan. Ini batu yang memiliki kekuatan goib nih gue rasa nih. Itu kan tapi ada kurang bang, ini sebelum lanjut lagi ada yang gue kritisi. Yang tadi mediumisasi, kalau lu harus jadi pesulap merah, kata-katanya adalah kalau dukun-dukun ini biasa jadi mediumisasi. Biasanya kesurupan macan, biasanya kesurupan ular, ya kan? Kenapa nggak kesurupan capung? Iya, ngejeknya gitu. Ngejek iya, capung gitu. Atau lagi pula kesurupan ular begini, ya kan? Kalau nggak begini, kan kesurupan ular harus gini-gini. Iya benar. Oke, lanjut lagi nih. Kita lihat kalau ada gimmick-gimmick kalau pesulap merah gitu, terang-terangan bang. Biar seru nih, lempar-lempar gitu bang. Oh, gitu, terang-terangan. Ntar ditulis cuma kode-kode doang. Iya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut eksplorasinya cuy. Kita ke arah belakang nih sekarang. Ini adalah area kamar mandi yang mana di sini gue juga pernah nonton salah satu YouTuber besar datang ke sini dan mungkin ini kayak indie home gitulah ya kan. Nah, dia melihat bahwa di sini ada penunggunya bernama Asih kalau nggak salah. Seingat gue gitu. Dia bilang ada penunggunya bernama Asih, dia meninggal di kamar mandi sini dan dia suka setiap tengah malam itu suka menangis. Ada beberapa warga yang mendengar bahwa dia menangis. Coba dong suara cewek nangis dong. Hah? Suara cewek nangis. Ya anjing ya. Tuh cuy, denger ya. Di area sini, area kamar mandi ada suka terdengar suara wanita menangis. Ini anak merah guys. Ini anak merah guys. Bagus banget. Iya, ini juga bagian tempat yang mana dipercaya ada penunggunya adalah sesosok gandruwo. Gue udah nggak tahu lagi nih ngejeknya gimana. Nah biasanya kalau seorang yang bisa merasakan energi, lalu dia bisa dituangkan di dalam sebuah kertas akan melukiskan seperti gambar gandruwo gitu kan. Nah itu yang mereka yang disebut dengan pelukis-pelukis hantu. Mereka akan menggambarkan sosok gandruwo yang tinggal di sini. Gue ngecekinnya gimana nih? Nih nggak ada bahannya nih, kalau ada kertas gue gambar. Oh iya. Nggak ada bahannya nih. Iya. Buat ngecekinnya. Oke guys, kita jalan lagi ke sana guys. Lanjut lagi. Oke, nah ini fungsinya rame-rame guys. Jadi ngejeknya tuh jadi bisa powerful. Oh iya benar. Iya kalau sendirian. Kalau sendiri memang susah juga untuk minta talent. Iya. Nampakkan. Ini masih jajaran kamar mandi cuy. Masih jajaran kamar mandi. Dan awas hati-hati banget. Waduh, ini udah hancur banget ya. Bisa nggak ya? Ini gua. Lu belum kayak begini. Oh iya, hati-hati banget. Ini udah hancur banget ini. Oh kita, itu ada suara kan? Suara tuh, itu bukan apaan itu? Ular bukan? Iya. Ada suara sih. Ada suara tuh. Ada suara gerak. Itu bukan talent yang lempar. Bukan. Binatang kayaknya. Oke, kita
balik lagi ke arah kamar-kamar di sini. Nah, dengar nggak ada suara orang ngobrol? Jadi memang fungsinya ketika kita lagi explore, kadang di luar bangunan itu kan ada warga. Ketika ada suara warga ngobrol, nah itu dijadiin gimmick tuh. Jadiin gimmick, wah ada suara orang ngobrol, ya kan? Padahal emang warga itu yang ngobrol. Oke, kita lanjut lagi. Cuma di video ini Davi full on cam ya. Dan kita sekarang langsung menuju ke arah kursi rodanya, cuy. Nah, di ruangan ini, yang mana waktu itu gua nonton Bang Marcel kayak ketakutan. Ternyata udah dikonfirm sama beliau. Itu bisa masuk nggak nih? Kok gini sih? Oh bisa nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ruangan lembab banget cuy, dan biasanya ruangan lembab seperti ini itu penunggunya adalah siluman ular cuy. Karena ular itu senangnya di tempat-tempat yang lembab. Assalamualaikum. Wah cuy, ini dia kursi rodanya cuy. Aduh, gila gue udah lama banget dengan kursi roda ini. Gila masih ada energinya men. Masih ada energinya men. Masih ada energinya men. Dingin loh ini di sini. Wah dingin loh. Bang ini beneran dingin bang. Pegang. Dingin. Oh iya bener. Iya bener. Kayaknya grogi bang gue dari ini. Jadi energi nggak selalu panas. Iya. Energi itu kadang-kadang dingin. Iya. Bang di tempat kayak gini kita buat klik kan? Apa? Tangan itu keluar dari sini. Oh, oke ya. Oke. Jangan diikat nih, jangan orang tahu. Jangan dikat nih. Iya. Oke teman-teman, jadi memang di tempat ini katanya penunggunya adalah sosok nenek-nenek. Dan astagfirullahaladzim, ada tangan cuy, tangan nenek-nenek. Hilang. Gak ada orang. Wah ada lagi tangannya. Metal cuy, ini nenek-neneknya nenek-nenek metal. Aduh, Ini ada lagunya nih, ada lagunya. Gue nggak tahu lagunya lagi lagu apaan lagunya. Metal ini. Dipakir gue sama hantu nenek-nenek. Udah dapat gimmicknya ya. Nah gitu. Oh gitu. Itu iya. Tadi kalau dikat serem juga. Enggak, harusnya kalau mau dikat gini bang. Set, pas gue begini, coba kita lihat guys. Nah kamera masuk ke sini, pas ke sini, coba ya. Oh iya benar. Iya coba ya. Lagi. Oke teman-teman, jadi di sini tuh katanya yang penunggunya adalah hantu nenek-nenek. Ada suara di dalam sini. Wah ada tangan. Astagfirullah, ada tangan. Kita cek ke dalam cuy. Oh nggak ada orang men. Nggak ada orang. Bener di sini nggak ada orang. Wah ini mah nyata beneran, hantunya beneran ini mah. Bukan bohongan. Merinding gue. Mantap ya. Gitu bang caranya bang. Keren. Oke lah teman-teman, kayaknya gimana ya Bang Marcel, kayaknya cukup lah ya. Udah cukup lah ya. Udah cukup tadi. Aduh. Iya, sejujurnya memang gua agak kaku sih kalau pakai kameramen, ada yang nemenin. Sendiri ya biasanya. Iya, karena gua biasa sendiri. Jadi kayak gua bisa berekspresi. Iya. Jujur aja nih, kadang-kadang nih ya. Kadang-kadang ketika gua mulai nge-vlog, kan gua mereview bangunan. Iya, review barang-barang yang ada di situ. Lalu ada beberapa gua tuh ngomongnya tuh keselimpet gitu mulutnya. Biasanya gua cut. Kalau salah ngomong, gua cut. Iya. Kadang-kadang ada juga kayak gue keceplosan anjing gitu, bangsat, misalnya gue kaget nih bangsat, nah itu gue cut bagian kata-kata yang kasar, karena banyak juga penonton gue anak kecil gitu. Oke. Buat nah, edukasi bagus. Iya, karena begitu gue pakai kameramen, iya. lebih kagok gue, kaku ya? gitu. Iya. Emang sih gue rasain bang, ketika sendirian jadi ada aja yang diomongin ya.
Iya. Entah ngomongin di sekitar, entah ngomongin apa di sini. Dan nggak menutup kemungkinan juga memang kadang-kadang ada lokasi yang bikin gue agak ngedon. Oh, ngedon. Yang gue agak serem gitu. Kayak misalkan rumah sakit terbengkalai, masuk kamar mayatnya itu juga gue agak ngeri sebenarnya, agak ngedon. Itu wajar, bukan gitu. Sebenarnya bukan berarti kita takut sama hantunya guys, atau jinnya. Tapi karena memang pikiran kita udah disetting dengan film-film horor. Betul. Apalagi di film horor di settingnya adalah orang yang nggak percayaan, di endingnya yang paling sengsara biasanya kan. Oh iya. Iya nggak? Iya benar. Film horor itu awalnya pasti nggak percayaan dulu nih. Endingnya malah dapet teror. Endingnya diteror. Wah ternyata beneran. Nah ya karena akibat hal seperti itu masuk secara nggak langsung di pikiran kita tentang hal-hal yang menakutkan, seolah-olah jin itu menakutkan, membunuh dan sebagainya. Jadi wajar ketika masuk tempat jenazah agak deg-degan gitu ya. Iya gitu. iya. Dan memang itu deg-degan itu gue jadiin sebuah hiburan buat penonton gitu. Jadi ketika gue berdua gue sama sekali nggak ngerasain seremnya, deg-degan itu nggak ada. Oke. Ya tapi memang ya gimana rasanya gue agak kesulitan ya. Makanya tadinya berapa kali gue bingung gue mesti gimana lagi. Oh iya benar karena biasa sendiri ya. Biasa sendiri. Kalau sendiri suka ada aja inspirasi gitu. Gue mesti ngapain. Iya. Jadi memang ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing guys. Kayak gue ketika jalan juga tadi kayak yang biasanya bro lempar sesuatu bro tarik. Iya itu kan buat ngejek-ngejek, ini nggak ada yang bantu. Ngomong aja, ngomongnya juga gini-gini doang. Oh ini iya. Udah bingung. Oke lah Bang Marcel, terima kasih banget udah berkunjung ke Kota Bogor. Ya kan udah menjalin silaturahmi sama gue. Jadi biar netizen juga tahu kita nggak ada masalah. Iya benar. Kenapa dibentrokin? Jangan harusnya dibentrokin yang itu loh, yang mediumisasi itu baru bentrok jelas. Kalau sama yang gambar-gambar, mereka sih mengakui itu ya gitu doang lah, hiburan doang. Jadi gua ke mereka ketika ketemu juga ketawa-ketawa doang paling gitu. Karena ya yang gue sampaikan jujur-jujuran, fakta, bukan hiburan gitu. Sedangkan Bang Davi explore. Ya siap. Kamera balik lagi ke gue. Makasih banget nih buat kameramennya Bang Marcel. Bang siapa namanya? Apang. Bang Apang. Oke. Ya balik lagi gue sekarang megang kamera sendiri dan ini udah lebih tenang nih gue nih. Lebih tenang. Oke teman-teman, segitu dulu video dari gue. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. Akhir kata, nama gue Davi dari Kota Bogor. Salam Bucin TV. Peace. Peace.